niku Pak nggih. Monggo. Melanipun kita niku jenengan sakniki gantine. kedah waras. Kita niku kedah Jawa. Kita niku kedah bener. Kita niku kedah lurus. Perkawise nggih ngaten niku. Kadang-kadang wonten tetembungan sing kira-kira niku tetembungan niku mboten paham mboten mawon seolah-olah wah iki ilmu sing paling jero. Ilmu sing paling tuwa. Seolah ngoten. Sebenarnya ilmu niku ora ana ilmu jero, ora ana ilmu tuwa. Tergantung kita caranipun memahami dhateng ilmu niku. Nggih kula bali malih supados kita niku mboten namung ngenal nanging kita niku meyakini kalian yang maksud Gusti utawi maksud Tuhan caranipun kita niku kedah ngertosi dhateng kodrat kita pribadi. Ngoten. Sale kodrate menungsa niku sing nentokno nggih menungsane niku piyambak. Mboten ketentuan saking pundi-pundi. Ngoten. Jenengan niat kepengin ngerokok. Nek jenengan mboten tumindak ya ora sida ngerokok lho. Nah niku lah dimaksud kodrat. Nanti pun ngantos wah niki kehendaknya dan lain sebagainya. Lah nek kehendaknya berarti ada yang kedua selain kita. Kan ngoten. Lah terus nek ada yang kedua dikala kita makan niku sing merasakan nikmate sinten? Yang kedua niku napa kita pribadi? Berarti kan kodrat kita malih. Nah, mlaku pun ngoten niku pun ngantos awak dhewe niku keengguh pun ngantos awak dhewe niku keblinger cara memahami tentang ngoten niku. Supaya kita niku biar padang terawangan wis ora ana apa-apa, ora krasa apa-apa. Dadi sing dimaksud ora ana apa-apa ora krasa apa-apa niku mboten kok ateges awak dhewe niku ten nggene ruangan sing kosong yang tidak ada apa-apa mboten. Tegesipun nggih diibaratno kendaraan mobil sak sampunipun dipun isi bensin lajeng baterainya nggih sampun penuh, sampun full. Nggih ban-bane nggih normal, mesin-mesin normal, begitu dikontak jalan nggih jalan. Dadi gak oleh mobil iku nolak dimajokno tidak mlaku mundur. Ku nek sampai dimajokno kok mlaku mundur, mobil niki ora layak didandani nek perlu diobong mawon. Jadi dia sudah menolak kodrat sebagai mobil. Nah, menungso nggih ngoten niku. Niki nek ora dititahno, memang pun tumitah kok dititahno bolak-balik dititahno niku apa njaluk dititahno ping pira? Dikehendaki wong niki pun dikehendaki dari lahir kok. Bolak-balik dikehendaki. Masa setiap hari Tuhan itu menghendaki terus kira-kira. Tapi terus kali malih lho. Kita niki sinten kok saubahe niku minta dikehendaki oleh Tuhan niku lho. Oh, kita sudah diberikan akal, kita numpun jadi paringi angen-angen. Kok sedaya niku kehendak Tuhan. Ya kehendak kita kan Mbak, kehendak ingsun niku wau. Saking kodrat ingsun piyambak. Gini sewu niki tegese niku mboten ateges menyalahkan ajaran sanes mboten nggih. Niki nggih kepribadian kita piyambak supados kita niku saged biar padang ingkang tanpa ana apa-apa lan ora ana ora krasa apa-apa. Sing wonten niku rasaning urip saking kodrat ingsun urip niku piyambak. Monggo Mas Agung malih. Mumpung ketemu. Itu sak menika mulailah nggih sak bibare pertemuan iki kita sareng-sareng yakin datang kodrat kita pribadi. Nggih. Datang kodrating Gusti kita pribadi. Supados napa supados kita niki pun mboten terombang-ambing kaping kalih niku mboten sok-sok tanglet tiyang.
Aku wis nglakoni ngene kok jek urung iso ngene iki kena apa? Mboten ngoten. Nek sampai tanglet ngoten berarti jenengan iku urung iso ngolah Gusti. Panjenengan berarti dereng mlebet nek basa sanes. Dereng saged mlebet ten makom utawi tempat. Mergo makom niku lak tempat. Nggih. Dereng menyentuh ten tempat Gusti utawi dereng menyentuh ten tempating kodrat. Kodrate sinten nggih? Kodrating ingsun. Nah, ada yang mau ditanyakan, Sal? Ya, Rayu. Wah, sugeng dalu, Mbah. Ya, sugeng dalu. Ini Mbah, saya itu selalu mendengar gitu kata kasepuhan. Iya. Mungkin bahasa Indonesianya itu siapa saja yang mengenal dirinya, maka dia mengenal dengan Gusti gitu, Mbah. Iya. Nah, yang dimaksud para kasepuhan itu tuh bagaimana gitu, Mbah? Ya itu tadi sudah saya jelaskan dengan bahasa Jawa. Oh. Ya. Ya karena bisa nggak paham bahasa Jawa jadi ya. Tapi ya nggak apa-apa, terus jelaskan lagi. Makanya kenalilah dirimu maka kamu akan mengenali Gusti atau Tuhan kamu. Karena Tuhan itu dari kata-kata satuhu kalau orang Jawa. Karena kalau nggak dari Nusantara, nggak dari Jawa, itu nggak ada Tuhan itu. Di mana-mana nggak ada Tuhan. Contohnya kalau dengan bahasa internasional, apa dinamakan apa Tuhan? God. God. Di negara Arab Tuhan dinamakan Allah. Rob. Rob Pak. Oh, Rob. Itu. Jadi Tuhan itu dari kata bahasa Nusantara itu satuhu. Satuhu itu artinya sungguh. Sungguh, sak temene. Sesungguhnya. Itu Tuhan. Jadi Tuhan itu sesungguhnya. Yang dimaksud sesungguhnya gimana? Kalau ngomong tentang kita, manusia, yang manusia itu yang mana? Karena manusia ini terdiri dari beberapa satuhu, berbeda dari Tuhan itu. Gitu loh. Kita di saat berdiri dibilang bagus, mungkin rambut kita yang tertata. Kita dibilang cakep, mungkin bukan karena raut muka, tapi mungkin karena kumis atau hidung kita mancung. Nah itulah satuhu itu berbagai macam unsur. Itu baru sifatnya, nah belum zatnya. Coba, apakah enggak banyak orang punya kuping nggak bisa mendengar? Apakah enggak banyak orang yang punya mata nggak bisa melihat? Apakah masih kurang orang yang punya hidung nggak bisa mencium? Apa masih kurang orang yang punya mulut nggak bisa bicara? Nah, dari sifat-sifat itulah ada zatnya masing-masing. Maka yang bisa, kalau mulut bicara, kalau hidung mencium, kalau mata melihat, kalau kuping mendengar, itulah yang dinamakan zat. Zatnya siapa ya? Zatnya Gusti atau Tuhan. Maka itu dinamakan satuhu, sesungguhnya. Banyak orang yang punya tangan nyatanya nggak bisa memegang. Banyak orang yang punya kaki ternyata nggak bisa jalan. Nah itulah satuhu itu di situ itu. Tapi kalau ini sudah sempurna semua, ya itulah sesungguhnya Tuhan. Maka yang dinamakan kalau bahasa Jawa tadi, ingkang murba, ingkang masesa, ingkang datan ana sawiji-wiji. Karena kalau datan ana sawiji-wiji, manusia tidak jalan saja. Manusia tidak mencium saja. Manusia itu tidak bicara saja. Manusia tidak melihat saja. Tapi keseluruhan itulah yang dinamakan manusia atau satuhu atau Tuhan. Gitu. Maka kita nggak perlu mengenal Tuhan, tapi kita itu harus percaya, gitu, bahwa mata inilah yang berhak melihat, bahwa hidung inilah yang berhak mencium, bahwa mulut inilah yang berhak bicara. Kalau lubang yang belakang ikut bicara, orang lain mesti marah. Gitu. Ya. Nah, kalau
dikatakan, kan tadi saya juga sering mendengar tuh kata-kata ingsun. Ya. Nah, kalau didefinisikan dengan Gusti itu sendiri, apakah sama ingsun dengan Gusti? Beda. Ya. Kalau ingsun sama saja dengan bilangan yang ada di dalam diri kita. Keseluruhan itu ingsun. Tapi kalau Gusti singgasananya di hati. Gitu. Maka kita punya angan-angan. Angan-angan itu hati apa otak? Otak. Otak kan? Oke. Kita kepengen ke mana? Kalau hati nggak mengiyakan, kita nggak jadi berangkat. Kalau hati kita sudah mengiyakan, kita berangkat. Itulah Gusti. Tapi angan-angan adalah ingsun. Ingsun. Paham ya? Ya. Paham, Mbak? Paham. Jadi ingsun itu adalah bilangan. Kalau hati adalah Gusti. Ya. Nah, kalau umpama dianalogikan dengan keadaan, mungkin seperti kita itu punya dua pilihan gitu, Mbah. Iya. Yang satu katakanlah ke kiri dan yang Iya. satu ke kanan. Kan di situ namanya manusia gitu, mungkin bisa Ada dikatakan. pilihan. Ya, ada pilihan itu kan Hmm. suka bingung gitu, Mah. Hmm. Apa itu bisa dikatakan dia itu belum mengenal dirinya, atau di situ tidak selarasnya otak dan hatinya itu, atau bagaimana itu, Mah? Jadi dalam pelajaran sekolahan kita kan sudah sering diajarkan toh bahwa kita itu mempunyai otak dua, Dua. yang kanan dan Dan yang kiri, kiri. Yang satu mengenali benda nyata, yang satu mengenali tentang bayangan. Bayangan. Nah, dikala kita itu ada dua pilihan, yaitulah kerja otak kita sebenarnya. Nah, karena kita itu ingsun dan kita percaya pada Gusti, maka hatilah yang menjadi hakim untuk menentukan itu. Maka kita mau mengikuti yang satu ya monggo, mau mengikuti yang satunya ya monggo, terserah. Tapi kalau dua-duanya dikerjakan, saya yakin nggak jadi. Sudah pasti nggak jadi. Itu. Masa kita makan sambil mandi. Ya nggak mungkin toh. Ya, gitu loh. Maka hatilah yang menentukan, daripada mandi makan dulu, atau makan dulu lah baru mandi. Gitu. Jangan ini dua-dua ini pilihan sudah benar, ya sudah mandi sambil makan. Masa begitu? Nanti itu sudah meninggalkan Gusti lagi. Itu bukan berarti kan kalau pilihannya itu yang katakanlah darurat lah, atau ya jenisnya itu darurat gitu kan, katakanlah. Mungkin kan kita itu selalu berpikir berat banget gitu kan, kayak bingung ini, bimbang mau ke sini mau milih yang mana ya, gitu ya. gitu. Apakah itu lumrahnya emang manusia seperti itu, atau bisa dikatakan dia itu belum mengenal dirinya? Kalau tentang mengenal diri, dia sudah mempunyai pilihan, berarti sudah kenal. Nah, orang yang tidak mengenal dirinya ya orang gila itu. Selagi kita masih punya pilihan, berarti kita itu sudah kenal sama diri kita. Nanti hasilnya apa lah? Itulah supaya kita kalau tidak berhasil atau kita celaka lebih berhati-hati. Nah, berarti kan mengenal diri. Supaya apa? Diri kita itu nggak tersakiti dengan perbuatan atau pilihan kita itu. Tapi kan sebagus-bagus manusia itu kalau kita sudah mengerjakan dan tahu hasilnya toh. Daripada kita itu cuma cerita. Kan itu. Kita tuh cerita tentang orang yang kena palu sakit. Dia menceritakan dengan detailnya bahwa nanti kalau kena palu di tangan nanti ini bisa lebam, ya, bisa kulit kita hitam dan sakitnya luar biasa. Tapi dia ngomong sakitnya luar biasa, dia sendiri nggak pernah kena palu. Nah, ini loh masalahnya. Nanti kalau ditanya berapa hari nanti sembuhnya, dia bingung akhirnya. Nah, sekarang itu banyak orang yang tahu teori tapi tidak pernah ngerti praktek. Ini masalahnya. Makanya dunia ini dipenuhi dengan teori. Akhirnya dengan teori orang itu kalau bahasa Jawa nih,
akeh sing ngowah-ngowah kaya kobokan soto. Karena kakean teori. Tapi dia nggak pernah praktek. Ya, makanya praktek itu adalah wajib hukumnya bagi semua manusia. Supaya kamu tahu efek dari praktek itu. Jadi tentukanlah sikapmu sendiri, tujuanmu sendiri. Walaupun nanti di situ apakah itu salah, apakah itu benar, supaya kamu tahu kebenaran dan kesalahan dari apa yang kamu perbuat. Nggak boleh kita meniru orang lain. Mah jangan maling, nanti kamu kalau maling ketangkep digebukin. Nyatanya yang praktek maling nggak ketangkep. Iya tak? Kamu banyak-banyak sedekah, kamu banyak-banyak memberi. Nyatanya banyak orang yang sedekah, banyak yang memberi, malah dihujat, dihina-hina. Nah itulah ada efek dari teori, efek dari praktek. Tapi teorinya belum melakukan, sudah ngomong jangan. Gitu. Nah artinya orang yang sudah melakukan seperti itu, kalau orang itu masih punya keinginan, berarti sudah tahu jati diri. Walaupun tidak sepenuhnya. Gitu. Dah, apalagi? Tapi terkadang gitu kan Mbah, dengan kata mengenal diri itu seakan-akan orang itu harus melewati makom-makomnya gitu. Ternyata dengan analogi seperti itu tuh kita itu sudah mengenal diri, namun mungkin tingkatannya yang belum. Nah itulah orang yang suka mempersulit dirinya sendiri. Hanya mengenali diri aja harus melewati tahapan-tahapan, harus tirakat dan lain sebagainya. Nah kenapa harus begitu? Wong kita mengenali jati diri itu gampang. Ini ada satu kue. Coba dengan dua orang ini antara Pak Sugeng dan Mas Agung, sama-sama suruh makan kue yang satu. Saya yakin nanti ada perbedaan. Iya. Nah itulah, makanya ilmu itu nggak perlu kita itu istilahnya tuh mempersulit dengan laku kita sendiri, dengan melewati tahapan-tahapan yang luar biasa. Cukup dengan ini sudah tahu, sudah ngerti kok jati diri. Gitu loh. Jadi nggak usah mau mengenali jati diri bertele-tele, harus berbulan-bulan, harus puasa, harus nyepi, harus melakukan ini dan itu. Lah cukup inilah tahu nanti jati diri. Coba disuruh makan. Mungkin kalau Pak Sugeng ngomong manis, kalau Mas Agung mungkin ada agak gurih. Nah caranya supaya seperti itu, dipisahkan orang dua ini. Suruh makan yang satu di sana, yang satu di sana. Nanti kalau sudah habis makan dikumpulkan di sini ditanya. Inilah jati diri. Jadi jati diri itu masing-masing, nggak bisa disamakan. Makanya keyakinan pun jangan pernah kamu memaksa untuk satu. Saya yakin dengan satu forum ini loh. Ini sudah mempunyai kayak kapitayan Jawa. Belum tentu cara berpikirnya itu sama kok. Gitu. Nah itulah yang dinamakan jati diri. Jadi nggak usah kita harus nyepi, harus sumeti, harus duduk sila di tempat-tempat sunyi. Itu pun salah satu cara, karena dengan duduk di tempat yang sunyi, di tempat gerumbul, nanti kita kegigit nyamuk, akhirnya kita tahu rasa gatel, nikmat, atau di saat kita enak-enak duduk ada ular yang datang kita takut. Nah akhirnya mengenal jati diri, wah diri saya masih takut dengan ular, diri kita masih digigit nyamuk gatal. Sebenarnya cuma begitu, makanya jangan teori toh, wes praktek ya lah enak. Tapi Mbah, kalau umpama sesimpel itu kita memahaminya, apa guna ketika ada tirakat gitu seperti itu? Nah dengan tirakat itu orang-orang yang bandel, yang diajarkan dengan cara ini dia masih menolak, sehingga dia itu lebih memilih jalan yang sulit daripada jalan yang gampang. Gitu. Nah orang sekarang itu ada yang banyak mencari sulit, juga ada yang maunya itu instan.
Ini kan saya menyampaikan dengan cara atau dengan contoh-contoh yang ada Analogi saja. ringan ya. Tapi sebenarnya ya bisa dibilang begitu dan juga bisa dibilang tidak begitu. Itu sulitnya. Tapi kalau hanya mengomongkan jati diri ya itu jawabannya. Nah, yang paling angel adalah diri sejati. Nah, itu. Diri sejati. Nah, kita masuk ke diri sejati itulah yang perlu proses. Perlu proses. Kalau diri sejati ya cuman itu. Mau saya ngomong nyanyi dulu ya. Padahal saya itu nyanyi, yang saya nyanyikan itu enak. Tapi bagi sampean nggak enak. Mas Agung ngomong enak, Pak Sugeng ngomong merdu. Belum lagi Pak Nantio nanti jawabannya apa? Enak. Nah, gitulah jati diri. Tapi kalau sudah diri sejati beda lagi. Beda lagi. Kalau diri sejati masuknya itu sudah ke makna apa yang saya suarakan. Jadi sudah nggak peduli suara, nggak peduli kerasnya. Yang dipedulikan hanyalah syair yang saya nyanyikan. Jadi biar padang ora ono opo-opo, ora krasa opo-opo, karena sing ono adalah rasa. Nah, paham ya? Oke. Paham. Monggo masukin. Itu